Action. Merdeka! 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 Merdeka atau mati? Tentu kita pilih merdeka. Kalau ingin merdeka, lawanlah iblis, corona. Ganyang virus corona dari bumi pertiwi. Lawannya pakai apa? Lawannya pakai doa dan bertindak. Kalau doa aja, enggak bertindak, enggak lengkap. Atau bertindak tanpa ngandelin doa, enggak komplit. Jadi lawan virus corona, ganyang virus corona, doa dan bertindak sesuai dengan tugas sang dokter, tugas para medis. Oke? Nah, nih ada oleh-oleh. Dari orang-orang tua. Ini. Ini, silakan coba. Bunuh corona. Bunuh virus corona. Silakan coba. Kita coba. Mati nggak si virus corona itu? Si iblis corona itu? Kenapa disebut iblis? Ya karena si pembunuh manusia. Kerjaannya ngebunuh manusia. Mana mungkin? Yang kuasa, yang maha baik, yang maha pengasih, yang maha penyayang, kok umatnya banyak yang terbunuh di bumi ini? Yang nggak tahu juga, barangkali Allah murka dengan kelakuan kita manusia di bumi. Itu nggak tahu, itu urusan Allah, rahasia Allah. Kalau memang iya juga, ya apa salahnya kita minta melalui doa itu, ampun Allah, ampun Allah, ampun umatmu ini sudah berdosa, hapuskanlah, hilangkanlah virus corona dari bumi. Baru sang dokter ngerjain menurut keahliannya. Tapi baiklah, sebelum kita lanjutin keterangan obat ini, aku mau sapa dulu. Aku punya teman, aku ada teman aku di Bandung, Jawa Barat, seorang bidan di Rumah Sakit Immanuel Bandung, Saudari Meli, Suster Meli. Halo, Suster Meli di Immanuel Bandung, apa kabar? Mel, bilangin tuh, lo punya teman-teman bidan, perawat, dokter, jangan takut, lawanlah si iblis corona itu, ganyang dari bumi pertiwi, virus corona ini. Jangan takut. Kalian di Rumah Sakit Immanuel Bandung itu. Kenapa aku bilang jangan takut?
Karena rumah sakit kalian bernama Rumah Sakit Immanuel. Kan? Apa artinya nama Immanuel itu? Oke? Immanuel artinya kan Allah beserta kita. Allah beserta kita. Jadi, bila Allah beserta kita, ya jangan takut melawan iblis corona. Ya enggak? Barangkali aja kerjaan iblis. Si virus ini. Soalnya iblis ini licik. Dia mau jadi bentuk apa aja dia. Dia mau jadi virus kayak, mau jadi wanita cantik, mau jadi apa aja. Iblis bisa menyamar jadi malaikat juga bisa iblis. Ya enggak? Jangan-jangan. Jadi karena nama Immanuel Bandung adalah Allah beserta kita, siapa yang dapat melawan kita bila Allah di pihak kita? Jadi jangan takut, lawanlah dia, si iblis corona. Kasih tahu, gua nggak tega Mel. Korplo, bidan, dokter mati dibunuh corona, dijangkit corona mati. Padahal bidan dokter itu mau nolong sesama, mau ngobatin si yang terjangkit. Malah dianya kejangkit lagi, mati lagi. Hah, wah lucu ini. Apa-apaan nih? Salah apa dokter dan bidan itu? Masa menolongin orang malah mati lagi? Bingung gua pikirnya nih. Apa-apaan nih si virus nih? Udah si yang penyakit mau ditolong, yang nolongnya juga kena mati lagi. Ini kerjaan apa begini? Curiga juga gua ini. Makanya jangan takut. Para dokter, para medis, para bidan itu kenal beserta kita Immanuel itu. Ya enggak? Ya ngapain dinamain Rumah Sakit Immanuel? Nggak tahu itu pendirinya itu, tujuannya apa. Tapi yang benar itu Immanuel itu berarti di rumah sakit itu Allah menyertainya. Jadi jangan takut. Ya enggak? Karena Allah di pihak kita. Yang dibilang Allah di pihak kita, beserta kita, bukan hanya di Rumah Sakit Immanuel Bandung aja. Ya enggak? Negara kita juga Allah beserta kita. Kenapa negara kita Allah beserta kita? Ya buat apa itu? Di Pampang, Semboyan, Pedoman, Pancasila. Kan di nomor 1 itu kan siapa? Siapa yang disebut? Ketuhanan yang Maha Esa. Asik nggak? Dasar negara lagi. Karena negara kita negara yang beriman, negara yang berketuhanan. Masa kita jadi kalang kabut kita melawan musuh corona aja? Melawan penjajah aja kita nggak punya senjata aja, banyak yang pakai bambu, pakai golok, pakai tombak, pakai panah supaya merdeka. Ya nggak? Nah sekarang virus corona, kok nggak bisa dilawan? Katanya jago-jago manusia ini, pintar, hebat, pencet langsung ke bulan manusia sekarang. Ya enggak? Bulan dia penasaran, ke bintang mungkin dia cari itu katanya. Hah, lo bisa ke bulan, lo bisa mikirin ke bulan. Tapi si biji corona itu tahu yang bagaimana modelnya. Kok nggak bisa dipencet tuh pakai nuklir, pakai brand, pakai apa senjata panser tuh, meriam. Ya pakai dokter, soalnya kesehatan bukan perang nuklir kan. Ya nggak, pakai dokter, bidan, orang ahli virus, wali apa segala macam ngerti tuh. Mereka lebih tahu. Yang nggak terimanya, nggak senangnya gue prihatin juga nih. Orang dokter yang mau nolonginnya, dokternya juga kebunuh, bidannya kebunuh. Ya sedih juga kita nih, ya enggak? Ya kasihan, ya enggak? Makanya pakai itu yang pertama, duluin itu.
ilmu ketuhanan. Doa. Kalau Muslim bilang Bismillah dulu, Bismillahirrahmanirrahim, kata Muslim. Kalau kata Kristen bilang ya dalam nama Yesus. Ya menurut iman dan kepercayaan kita masing-masing se-Indonesia inilah. Karena kan sila pertama ketuhanan. Ya pakai itu dong, kenapa nggak dipakai? Ya, belum yang kedua, asik nggak? Kemanusiaan. Hebat nggak Soekarno? Hebat. Hebat kan? Kenapa dia bilang hebat? Ya kalau dia nggak hebat, ya bisa aja yang nomor 1 itu ketuhanan ditaruh nomor 3 atau ditaruh nomor 2. Tapi dia nggak keliru, dia taruh nomor 1. Nomor 2 baru kemanusiaan. Ya nggak terbalik dia bikinnya. Nomor 1 dulu yang diagungkan adalah ketuhanan. Kedua baru manusia, kemanusiaan. Ya nggak? Kalau kata Muslim bilang apa? Abdul Minoloh, Abdul Minanas. Ya nggak? Kena kan? Ya nggak? 1, 2. Abdul Minoloh, Abdul Minanas. Ada kenaan, berkenaan kan? Ada lagi yang bilang 2 hukum yang terbesar. 2 hukum yang terbesar apa? Kasihlah Allah Tuhanmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kasih mengasihi dengan segenap jiwa ragamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Asik nggak? Dan hukum yang kedua, itu hukum yang pertama tadi. Hukum yang kedua, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Asik kan? Pada kedua hukum itulah tergantung semua hukum-hukum Taurat dan kitab para nabi. Tidak ada lagi yang hukum yang terbesar daripada kedua hukum ini. Yang apalagi yang ketiga, persatuan. Persatuannya ditaruh rantai lagi. Las kencang rantai. Jangan terputus. Persatuan Sabang sampai Merauke. Itu menurut analisa Soekarno, permenungan Soekarno di Ende Flores sana. Sampai tengah malam dia nongkrong tuh di mecahin ngerenungin Pancasila nih di Ende sana. Berhadapan ke laut 50 meter ke laut tuh. Di Ende sana, kota sana. Di bawah pohon dia. Sampai tengah malam. Guru gue yang cerita. Sampai tengah malam katanya. Malam-malam baru pulang dia ke rumahnya tuh. Jalan Perwira Ende itu. Ya enggak? Hebatnya Soekarno. Permenungannya dari situ. Hasilnya dari situ baru dia bawa ke Jawa sana, berunding sama teman-temannya siapa sana, siapa Supomo kuda siapa dan CS-nya seangkatan dia untuk mecahin itu. Cocok nggak nih? Tapi yang dapat yang ilhamnya, wahyunya atau ilhamnya ke Soekarno. Ya enggak? Ya iya, hebat Soekarno. Asik dia. Persatuan. Nah, persatuan ada tuh. Kalau di kampung gua itu tangan dengan tangan tuh baku pegang erat. Jari tangan dan jari tangan baku pegang erat. Bulat, dipakai bundar bulat berapa lapis, ratusan orang tuh dipakai untuk suasana adat. Tandak itu namanya. Suasana adat, suasana syukuran. Dengan ayat-ayat pantun-pantunan tuh. Mungkin aja Soekarno selama berapa tahun di Flores ini dibuang sama Belanda. Dia inspirasi juga dari situ mungkin. Itu di depan rumah adat di halaman itu pesta adat tuh waktu-waktu tertentu. Sebentar lagi ini mungkin itu melakukan itu berpegangan tangan sambil lagu-lagu pantun-pantunan adat. Rantai. Asik Soekarno. Yang keempat, kerakyatan. Ya enggak? Kerakyatan. Yang dipimpin oleh hikmat,
kebijaksanaan dan permusyawaratan, dalam permusyawaratan perwakilan. Ada juga di rumah adat kampung gue ini. Kalau di Indonesia mungkin Soekarno bikin gedung DPR MPR itu tempat bermusyawarah, membuat undang-undang, merancang undang-undang negara. Tapi di adat gue ini, di tempat rumah adat itu, tempat bermusyawarah orang tua-tua adat dan tuan tanah untuk merancang dan memutuskan orang-orang yang berperkara, tanah, zina, curi. Bermusyawarah mereka di situ, merembuk, membagi tanah. Itu dipimpin oleh tua adat. Perwakilannya, DPR MPR-nya, itu ketua-ketua suku itu ada hadir nongkrong situ. Ada. Perwakilannya. Dari setiap masyarakat, setiap anggota keluarga itu, ada wakilnya ketua-ketua suku itu. DPR MPR kan? Asik kan? Soekarno tuh. Itu rumah adat itu sebelum negara merdeka 1945. Itu nenek moyang gua itu di kampung itu yang berlaku itu rantai yang tadi itu. Dan rumah adat yang untuk merancang undang-undang itu dari zaman Belanda udah ada itu. Jepang udah ada. Budayanya, tradisi budayanya udah ada itu begitu. Ya enggak? Hebat juga orang tua dulu tuh. Enggak sekolah buta huruf, bukan sarjana, bukan insinyur, profesor kok. Mereka bisa merancang itu. Mungkin di Jawa sono, di Jogja sana kan ada keratonnya. Dengan dunianya ada Minangkabonya kan. Ada bermacam-macam lah negara kita ini. Asik enggak? Nah, ini gue cerita di kampung gua, di adatan peradaban di kampung gua. Cerita dulu, ini gampang ini, ntar nanti dijelasin nih soal obat. Tujuannya virus nih. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Kan gua mau nyapa. Lagi ngobrol sama teman gua yang Bandung ini, Suster Meli ini, kalau dia lagi denger kan. Ya enggak? Kerakyatan kan. Lalu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia. Enggak disebut rakyatnya yang bentuknya bagaimana, yang warnanya bagaimana, enggak disebut. Seluruh rakyat Indonesia. Jadi enggak pilih bulu. Ya enggak? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di rumah adat kampung gua itu, ya benar itu. Di tempat rumah adat itu, mereka merembuk, merancang, bagi tanah itu adil mereka. Lo batas lo ke sana patok, sono patok, si A si B patok, bagi sama. Kerakyatan. Yang dipimpin oleh hikmat. Hikmat tuh. Kebijaksanaan ya otak, hikmat datangnya dari atas. dari Allah kan, dari sila yang pertama tadi yang kita sebut tadi, ketuhanan tadi, diberikan akal budi hikmat kan, untuk memecahkan yang asik, yang bagusnya gimana kan, diterapin tuh di dalam undang-undang negara kita sama Soekarno tuh. Ya nggak, asik nggak? Ya asik, Soekarno hebat. Dibuang ke Ende sangka Belanda supaya aman di sono di Jawa. Tadinya sebelum dibuang ke Ende kan Soekarno kan di Sukamiskin Bandung, di penjara dia tuh, Sukamiskin Bandung tuh. Itu kamar atas tuh, blok atas, blok timur tuh, kamar nomor 1 tuh, kamar Soekarno tuh. Gue pernah ke sana, Sukamiskin Bandung, dikosongin tuh. Banyak orang kunjung tuh ke kamarnya tuh, blok timur, kamar Soekarno tuh, Sukamiskin Bandung. Semua Belanda dicomot tuh dari ruang kamar penjara Sukamiskin Bandung tuh Belanda. Angkat, buang aja dia nih. Kok dia terlalu dekat nih mungkin Bandung dengan Jogja atau dengan Jawa Tengah. Soalnya Soekarno dalam penjara, Jenderal Sudirman perang jalan terus di sono nih, di Jawa sono, Jawa Tengah sana. Pasukan apa di Ponorogo atau apa sana. Perang jalan terus dengan Belanda. Belanda pusing. Kenapa
jenderalnya, presidennya, atau bosnya ini, jagernya ini kita masukin penjara, kok ini anak buahnya perang jalan terus. Terlalu dekat, mungkin ada yang nyusup komunikasi ngatur siasat dari dekat nih, buang aja. Terjadilah, terdampar di ND, ya nggak? Ada yang kemana, ke Digul kemana dulu, itulah udah, itu urusan lain. Yang penting tahunya udah di Flores. Malahan tuh Belanda tuh ingin supaya nggak sampai Flores, mau dicemplungin, mau dibuang ke dalam laut bila perlu. Buang aja ke laut nih, bahaya nih orang ini. Asisnya Soekarno, Soekarno, ya nggak? Hah? Oh, Soekarno simpatisan gua, ya nggak? Hah? Bagaimana mereka mau satu kapal, orang mau satu dalam kapal tuh mau ngangkat, mau buang ke laut, ngangkatnya aja berat, nggak bisa, ya nggak? Ya nggak bisa, lo mau buang ke laut, lo ngangkat gimana? Hah? Nggak bisa. Mau nyomot topinya aja, kerisnya aja lo nggak bisa ini, ya nggak? Iya, ya udah itu sorry aja, ini rahasia perusahaan, ya nggak? Soekarno tuh selama di ND, malah dia pernah, ya udahlah, nggak usah gue ceritain itu perjalanan rahasia pribadi Soekarno itu, ya nggak? Nah sekarang gue mau kasih tahu obat ini ya. Nih, obat ini berbentuk ini, minyak dia. Tunggu dulu. Nih ya. Obat ini obat keluarga, obat pribadi gue di rumah dengan anak bini. Nih, minyak nih. Nih. Ya enggak? Berbentuk minyak. Di dalamnya akar-akar semua nih, akar-akar Kalimantan. Akar-akar ini bukan buatan kimia, alam. Akar dan pohon ini bukan buatan manusia, itu buatan yang kita yakini, yang kita imani sila yang pertama tadi. Tentu kan, termasuk minyak ini dari mana? Bukan air yang dari sono, ya. Anggap aja ini semacam mata air, sebuah mata air yang nggak pernah habis, ya nggak? Yang nggak pernah habis. Mau musim apapun dia itu nggak pernah habis. Ini cadangan memang sisa-sisa pakai keluarga gue, ya nggak? Gampang nanti kalau perlu diperbanyak, tapi kita coba dulu si corona ini. Nah minyak ini ya, anak bini gue luka baru atau luka lama kering yang udah dipakai nih. Gue piara binatang, sapi, babi, luka, banjurin aja, yang penting dia keoles, kering, ya nggak? Nih apa nih gua nih, batang leher nih, belakang nih, dan kepala nih kenceng nih. Oh gua denger mereka bilang kalau kenceng batang leher apa, katanya darah tinggi. Minum, buat takaran gua biasanya pakai ini slokinya, pakai tutupnya. Jadi satu kali sloki ini aja gua minum kendor itu batang leher itu. Lalu di dalam apa, mulut, masalah mulut nih, penyakit mulut, di dalam ada gusi yang bengkak, mulut yang kiri kanan ada benjol-benjol apa nih di pipi ini, di daging-daging dalam tuh, pegang di gigi, digoyangin, kalau gusi bengkak, goyang nih gigi nih. Gua ini aja nih, gua kumurin aja nih. Gua kumurin. Kumurin sana sini ke atas ke bawah sampai begini supaya keoles semuanya. Gak lama besoknya udah kempes itu. Berarti ulat gigi mati. Mati. Lalu kata teman gua nih yang si Kalimantan nih, gua belum coba. Yang gua udah coba gua ceritain. Kata teman gua, katanya yang tetenya kena apa itu? Kanker payudara itu. Katanya udah ada ulat nih. Katanya oles kering tuh, jatuh itu ulatnya tuh. Kanker rahim, jatuh.
Kata teman gue dioles doang katanya, kalau luar kan dioles, kalau di dalamnya diminum. Rahim, darah tinggi, wah darah tinggi mungkin kan, dia turun rendah, ya enggak, jangan kebanyakan, ya itu nanti urusan dokter lah, naik turunnya darah, ya enggak, itu. Nah makanya silakan coba nih obat ini, mana si corona itu, coba apa yang, kalau umpamanya di hidung, ya tinggal gini aja nih, di hidung umpamanya pakai tangan juga, pakai apa, kalau dokter mungkin pakai kapas, pakai apa, kalau gua pakai ini aja nih gini, di hidung, dia mempat di hidung, mati nggak si corona dalam hidung, ya nggak, mati nggak, coba aja. Gua bukan jual obat, gua nggak jual obat, pakai aja, yang penting kan orang sembuh, nolong sesama tadi kan, kasih sesama seperti diri sendiri. Enggak, gua nggak jual, pakai aja, syukur-syukur. Allah kita itu yang ya doa sama-sama, sambil gua ngomong doain juga supaya sembuh nih, kan doa, bertindaknya begitu. Kalau di mulut dia mempat di mulut semulut, ya kumur aja semulut. Berapa menit dia dokter tahu itu nanti matinya ke berapa menit, itu nanti urusan dokter. Mati nggak semulut, kalau dalam tenggorokan katanya sesak, ya udah diminum aja udah, supaya dia tandang itu corona tuh mental, nyangkut ke bawah ya ke bawah dalam perut ya minum tambah si apa katanya paru apa, nah itu urusan dokter lah. Tes dulu mana corona, taruh sini, mati nggak, langsung praktekin aja yang corona yang gawat itu, yang gawat berat sekali corona tuh, coba aja nih obat ini dulu, yang olesin hidung, kumur di mulut, suruh minum separuh, mati nggak, itu pakai aja. Ngapain jual obat? Nasi, gua ini anak pejuang, tanpa pamrih. Bapak gua aja pejuang 45 Indonesia merdeka, mana nggak dapat apa-apa, nggak apa-apa gua, nggak dapat apa-apa, gaji terakhir aja gua yang terima bapak gua mati 500.000. Ya bukannya mengeluh, ini cerita, ya nggak? Dihantam habis tuh Garut Tasik tuh, gerombolan-gerombolan tuh, daerah Cisalak, Subang, Jawa Barat tuh, habis kata bapak gua. Malah ada gerombolan yang ditembak aja nggak makan tuh, peluru digeret tuh sama Kodim katanya Subang di saat keliling kota, itu nggak mati. Panggil bapak gua kata, habis dia, korok leher. Bapak gua cerita, itu cerita. Sampai Indonesia Merdeka, angkatan 45, TNI pertama Siliwangi bapak gue, gitu, ya nggak? Nah itu, tanpa pamrih, ya kan? Begitu, anak pejuang, ya gue mau berjuang mau ngasih, nyumbang gimana? Gue nih mau petani, nyumbang gimana? Kalau ada ya gue kayak gue kagak, apa lo mau? Ya gue petani ya. Kalau dulu mah petani pakai pemerunci ya gue ini aja deh, gue ngasih, coba aja deh, syukur-syukur dia, Allah kita itu dia ikut restu ini, bikin bunuh itu corona. Dan kalau memang itu iblis, perbuatan iblis, minta kekuatan Allah. Dan kalau memang kita karena Allah murka, benci, kesal sama kita umat manusia, ya doa juga kan, aduh ampuni Allah, ampunlah, hilangkan saja nih corona walaupun tanpa obat, kan? Itu jago-jago ngaji banyak itu, para rohaniwati, para kiai santri banyak di Indonesia nih, komplit. Makanya asik juga tuh wakil presiden tuh, santri-santri sekolah, jangan ke sekolah, dia sama yang sekolah dulu. Masa orang mau datang ke gereja atau ke ibadah ke masjid, masa takut sama corona? Padahal mau ke gereja ke masjid itu mau beribadah, mau ngobrol, mau cerita, mau keluh kesah, mau berdoa sama Allah, iman kita, iman negara kita. Takut sama corona? Corona lebih jago atau ketuhanan kita lebih jago? Tapi sekarang kelihatannya udah nggak panik, udah mulai dikasih batas ya, bagus juga itu. Yang penting pakai masker, cuci tangan lah, jaga jarak itu. Itu udah kasihan tuh pemerintah, setengah mati tuh siang malam tuh jaga, yang jaga, suruh jaga jarak aja nggak ngerti nih rakyat kita nih.
Tuh apa? Pakai masker aja. Aduh, selonong boy lagi. Masa harus pakai kerasan suruh nyapu jalanan, melanggar? Hah? Lari-lari lagi ke kebun binatang sana, ke pantai sana katanya. Aduh, hah? Bosan katanya di rumah nih. Lebih baik gue cari hotel, cari tempat happy nih. Hah? Lu tahu nggak bangsa kita, rakyat kita nih banyak yang mati, lu malah mau senang-senang lagi. Ya udah senang-senangnya silakan, lo mau ke pasar mau kemana ya jaga. Hah? Jaga lu punya diri supaya lu jangan kena, nanti kena tambah banyak tambah masalah lagi dalam rumah sakit nanti kan. Ngerjain bidan si dokter setengah mati nih kerja siang malam. Ya enggak? Bukannya ngebantu malah mau nambah masalah lagi nih. Hah? Ya enggak? Ya sorry aja, gue bukan marah. Enggak, gue enggak marah. Hanya cerita gue memang begini, maksud gue supaya kita ngertiin lah. Hah? Setengah mati tuh pemerintah tuh dengan aparatnya tuh, TNI, Polri dan sebagai para semua tuh siang malam tuh jaga apa? Jaga suhu, ngatur berteriak pakai masker, cuci tangan, jaga jarak aja mesti ditegur. Gimana? Hah? Lalu mati karena corona di rumah sakit, dirampas lagi tuh. Ada rumah sakit tuh. Ya enggak? Udah tahu mati corona. Dirampas ngapain? Rampas dilarang maksudnya supaya lo jangan kena itu corona lo. Lo mau nangis nanti dekat-dekat nggak kena nanti gimana, lo tambah lagi bingung. Hah, gila juga nih orang kita nih. Aduh payah. Katanya Indonesia zaman now maju. Gua yang petani aja. Memang gue nih daerah gue nih, kampung gue nih, gue nggak pakai masker. Sayang di rumah tetangga kampung desa gue nih nggak ada yang kena nih corona. Kalau ada nggak usah gue bilangin ke suster Meli, sekarang juga gue gituin nanti. Nggak ada tetangga gue yang ke corona nih. Kalau ada gue kasih minum tenggorokan minum. Mulut aku kumur. Hidung ini nggak ada yang kena itu corona, nggak ada. Nah, lalu ini gula darah, gula basah, gula kering main dia. Cobain aja dokter nanti sambil betulin isi corona.